Menutup aurat dengan sempurna itu hasanah. Selamat dari neraka wanita. Karena yang menyebabkan masuk neraka dua. Suka buka aurat. Dan satu lagi, tidak bersyukur dengan suami. Perempuan ini kurang bersyukur sama suami. Bukan saya bilang Rasul, jangan marah. Ada laki-laki servis sekali sama istrinya, semua istri, sampai istrinya itu gemuk, saking bahagianya, 10 tahun. Tahun ke-11 suaminya keliru, melakukan kesalahan besar lah. Apa kata istrinya itu? Sudah 11 tahun aku kawin sama kau, sekalipun aku gak pernah kau bikin senang. Ceria adalah kita bang. Hilang baik suaminya 10 tahun. Padahal sebesar kulkas badannya dibikin suaminya. Hilang baik suaminya 10 tahun. Ini yang perlu kita jaga. Jangan gara-gara suami keliru hilang kebaikannya 10 tahun. Ya Bu. Oi. Kita pun laki-laki ini sama istri suruh baik supaya jadi laki-laki terbaik. Nabi tidak memanggil istrinya dengan namanya. Ibunda Khadijah dinikahi Nabi umur 40, Nabi umur 25. Rumah tangga dibina selama 25 tahun. Sampai Nabi umur 50, Siti Khadijah umur 65. Nabi tidak pernah memadu istri pertama ini sampai wafat. Indahnya kisah Nabi. Beliau miskin, kawin dengan seorang wanita kaya raya, janda 2 kali. Nabi suami ketiga, suami pertama wafat, suami kedua wafat, suami ketiga Nabi Muhammad. Habis semua harta selama 25 tahun untuk mengembangkan agama. Kita baca ini kisah Nabi. Tiba-tiba tertulis, setelah umur 65 Siti Khadijah jatuh miskin, badannya kurus kering, bajunya compang-camping. Nabi nikah lagi dengan seorang wanita yang gadis dan cantik, jelita, kaya raya. Enak gak macamnya? Jawab jujur, enak gak? Dan itu gak terjadi. Sempurnanya akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. 25 tahun kawin, gak memadu istri pertama umur 65. Kemudian Siti Khadijah wafat umur 65, Nabi duda setahun. Apa yang dibuat Nabi? Nabi nggak sanggup kawin lagi. Teringat aja sama Ibunda Khadijah. Terlalu baik. Setiap hari Nabi cerita Ibunda Khadijah. Tiap hari. Akhirnya setelah setahun, umur 51 Nabi, sahabat bilang, ya Rasul nikahlah lagi agar istri-istri kami bisa ngaji. Sama guru perempuan, tidak ada guru perempuan setelah Ibunda Khadijah wafat, tidak ada guru perempuan. Nikahlah lagi. Kata Nabi, sulit melupakan Ibunda Khadijah. Tapi kalau untuk agama, nikah bolehlah. Kalian carikanlah istri. Jadi sahabat yang nyari, yang cocok untuk jadi guru istri-istri kalian, yang berpengalaman mengurus rumah tangga. Saya masih ada anak, Siti Fatimah, dan mengurus saya, sanggup mengangkat air sendiri, menggiling gandum sendiri. Tentu badannya harus kuat dan sehat. Beres, sahabat cari, dapat. Udah dapat ya Rasul, lamarlah. Sudah dilamar, nikahkan, dinikah sama Nabi. Istri kedua Nabi umur 51, setahun duda. Istri kedua Nabi adalah Ibunda Sa'udah binti Zam'ah, usianya 61 tahun. Berapa? Sudah Nabi. Barulah di akhir tahun yang sama, datang malaikat Jibril memerintahkan Nabi, Allah memerintahkan kamu wahai Rasulullah untuk menikahi wanita ini. Dalam satu riwayat malaikat Jibril bawa daun dari surga. Allah memerintahkanmu wahai Rasul, nikahi perempuan ini. Dilihat Nabi, foto wanita. Ini mukjizat. Sampai sekarang nggak ada orang bisa bikin pas foto di atas daun. Di atas plastik bisa, di atas kaleng bisa, di atas gelas bisa, betul. Di atas keramik bisa, betul. Bisa cuci foto di atas daun. Jadi teknologi cuci foto itu teknologi kuno.
1400 tahun yang lalu Nabi udah dikasih, dilihat Nabi, siapa perempuan ini? Nabi nggak kenal. Nabi nggak suka lihat-lihat perempuan macam kita. Kalau kita sekampung kita apal kita. Itu bini Cibejo, yang itu bini Paudin. Apa? Nabi nggak kenal perempuan. Sebab wanita di Madinah pakai cadar. Nabi datang ke rumah Umi Salamah, Umi Hani. Umi Hani itu kakaknya Sayyidina Ali. Serumah sama Nabi sejak umur 8 tahun kan Nabi ikut Abu Thalib. Ditunjukkan, wahai Umi Hani, ini wanita siapa? Dia Umi Hani. Ini anak Abu Bakar, namanya Aisyah, tapi masih kecil, masih 9 tahun. Sudah kembali 9 tahun. Aku diperintahkan menikahi. Iya, percaya, kamu foto dari mana? Ini daun dari sorga, ada foto. Maka Nabi jumpai Sayyidina Abu Bakar, ketemu di jalan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Abu Bakar, ada masalah sedikit. Apa itu? Aku diperintah Allah menikahi wanita ini. Ini anakku ya Rasul. Tentu Abu Bakar tahu ini perintah Allah dari surga, ya enggak? Teknologinya enggak ada kalau enggak Allah yang bikin. Maka Sayyidina Abu Bakar bilang, mau nikah dengan anak saya sekarang saya nikahkan. Anak perawan boleh dinikahkan bapaknya tanpa izin, dinikahkan. Maka Nabi sudah jadi suami Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak tahu. Tetaplah ikut Siti Aisyah di rumah Sayyidina Abu Bakar sampai dewasa. Nikahnya di Mekah ya, nikahnya di Mekah. Sampai dewasa baru diambil Nabi nanti. Tapi nikahnya udah terjadi, nikah gantung namanya. Tapi makan tetap diurus Sayyidina Abu Bakar. Kadang-kadang Sayyidina Abu Bakar suruh Ibunda Aisyah bawa makanan ke rumah Nabi. Dibawa makanan ke rumah Nabi oleh Nabi di Madinah. Dibuka cadarnya sama Nabi, dicubit pipinya. Lari-lari Siti Aisyah malunya setengah mati. Wahai bapak, aku dicubit Rasulullah dari pipiku. Suamimu itu nak, aku nikahkan kau dengan Rasulullah. Dan Nabi tidak memanggil istri beliau dengan namanya. Nabi memanggil Khadijah dengan ucapan ya Habibi, Habibah, wahai kekasihku. 25 tahun Pak, nggak pernah keliru. Asal manggil Ibunda Khadijah ya Habibi. Bangganya lah istri dipanggil kekasihku. Tapi hal ini yang mengamalkan sunnah Nabi Hasanah ini orang kafir Pak. Orang Inggris, orang Amerika, dia manggil istrinya apa? My love, my darling, sweetheart, baby, I love you baby. Kita manggil istri apa? Woi, buka pintu woi. Tidak ada masalah di situ. Kapan Nabi manggil istrinya woi? Datang tamu 2 orang, mau minum apa Glenn? Kopi. Woi, bikin kopi woi, 2 woi. Yang banyak gulanya, si Udin sakit perut kalau makan kopi nggak pakai gula banyak. Ya, bikin 2 ya, woi, woi. 2 kopi banyak gula. Untung istrinya nggak jawab dari dapur. Gula habis woi, beli dulu di warung. Kan hajab kali rumah tangga woi. Tidak ada salah di situ. Ketika Nabi kawin dengan Siti Aisyah, bersatu rumah di Madinah, Ibunda Aisyah sudah dewasa. Nabi memanggil Siti Aisyah radhiyallahu anha ibunda kita ini dengan si pipi merah. Ya Humairah, wahai si pipi merah. Bangganya lah istri dipanggil begitu coba. Ini kita kenduri nih di rumah orang. Istri kita kumpul sama perempuan. Kita mau pulang duluan, kita panggil si pipi merah, pulang kita sayang. Istri kita pun pura-pura gak dengar itu. Si pipi merah. Pipi merah siapa? Abang. Pulang kita sayang, lari-lari kecil. Bangga istri kita. Rasulullah katakan, panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga di hadapan kawan-kawannya. Coba, kalau istri kita kecil, kita pulang kerja, si kumil-kumil, abang pulang. Kan lari-lari kecil dia membuka pintu pagar. Ini abang si kumil-kumil. Ada hasanah di situ membahagiakan istri, betul nggak? Ini istri kecil kita panggil, "Unyel, pintu nyel," kan malu dia.
Abang kok manggil unyil sih Pak? Memang kau unyil. Istri kita besar, dipanggil pula istri. Kulkas, pulang yuk. Jangan begitu. Kalau kita memanggil istri dengan panggilan yang membuat dia bangga, kita dapat hasanah. Berapa ribu kali manggil istri? Seumur hidup kita kawin. Saya 28 tahun kawin. Berapa ribu kali saya manggil istri saya, sayang, abang pergi dulu ke Pekanbaru. Berapa hari bang? Mungkin sekitar 9 hari abang dakwah Pekanbaru. Oh hati-hati abang, iya sayang, doakan abang baik-baik. Walaupun jatuh dari kapal terbang mati syahid lah. Karena mau dakwah, iya bang, kan enak. Pergi abang ya dik, sayang, oi, kan sedap. Istri saya kecil, coba saya panggil Mel, Umil, Unyil. Abang pergi dulu Jil, baik-baik kau ya, kan tak sedap. Udah nggak dapat pahala, istri kita pun tak sedap. Untung nggak dibalasnya, iya bang sipit. Saya pikir sederhana aja hidup ini. Asal ikut sunnah Rasul, kita bahagia dunia dan akhirat. Jangan memanggil istri sayang terlambat. Dari sekarang. Ada orang manggil istrinya sayang terlambat. Ada kisah seorang veteran perang umur 82 tahun. Upacara bendera lah 17 Agustus. Ditengoknya lah kawannya seperjuangan umur 78 tahun. Kawan kita yang lain mana? Dah jiun semua bang. Tinggal kita berdua lah veteran yang hidup. Masya Allah tinggal kita berdua. Barang langka lah kita ya. Habis upacara apa kata kawannya ini? Ayolah ke rumahku kita minum kopi, dekatnya dari sini. Ikutlah yang umur 78 tahun ke rumah abangnya yang veteran umur 82 tahun. Sampai di rumah mau minum apa kau? Minum kopi. Dibilangnya istrinya, sayang, buatkan kopi 2 yang campur susu lebih lezat. Iya ya, kopi susu. Jawablah dari dapur, lirih-lirih suara wanita. Iya bang. Masya Allah. Terdiam tamunya umur 78. Habis itu diantarlah kopi susu. Dielusnya bahu istrinya. Makasih sayang. Istrinya sambil tersipu-sipu. Iya bang, terima kasih. Istrinya masuk. Apa kata kawannya? Hebat kali abang. Umur berapa abang? 82. Ya Allah, masih mesra sama istri. Panggil sayang umur 82. Kata kawannya ini, aku lupa namanya. Kalau aku tanya sama dia, kau namamu siapa? Oh, dicakarnya. Terpaksalah aku panggil sayang. Jangan panggil istri sayang, sudah terlambat. Sekarang lah ya enggak? Hasanah. Kan perbuatan Rasul, betul enggak? Hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Mudah-mudahan ceramahnya ada manfaat ya. Saya dengan adik-adik ini dari Yayasan Cinta Kasih Palestina. Tanggal 17 Februari 2017 diminta membangun masjid di jalur Gaza, Palestina. Di situ ada masjid kecil, tanahnya lebar 5.000 meter, setengah hektar. Akhirnya kita putuskan bangun. Rencana mau 1 tingkat, mereka bilang jangan, karena masjid ini ada hafiz Qur'annya. Sudah 23.000 penghafal Qur'an tamat dari masjid ini. Akhirnya kita bilang oke, kita bangun 2 tingkat, 1 tingkat untuk sholat, 1 tingkat untuk pesantren hafiz. Jangan, kalau bisa tambah 1 tingkat lagi untuk pengungsi-pengungsi Palestina yang rumahnya dibom Israel, di bulldozer, mereka tinggal di kemah-kemah. Kalau malam bulan-bulan seperti ini, bulan musim dingin, Oktober, November, Desember, Januari, itu bisa minus 15 sampai 17 derajat Celcius. Di bawah 0, bisa mati beku kalau mereka tidur di kemah. Mereka bisa tidur di lantai 3 masjid kita ini. Dan alhamdulillah selama 2 tahun, tidak ada 1 rupiah pun uang dari negara lain, ini 100% dibangun oleh Indonesia.
Namanya kami beri nama Istiqlal Indonesia, Masjid Kemerdekaan Indonesia. Menaranya juga sudah dibuat 45 meter. Ini hasilnya. Sekarang kita sedang membangun interior dalam. Tidak pakai keramik. Karena dingin Pak, kalau minus 17 pakai keramik beku kita Pak. Maka dibikinlah batu marmer putih. Ini sudah sampai seperti itu dan sudah terkumpul lebih 40 miliar. Ada juga yang nanya, kenapa nggak orang Brunei sama Kuwait? Mereka banyak juga bangun, tapi dibom Israel. Nggak segan Israel membom bantuan Brunei dan Kuwait, karena penduduk mereka cuma 350 ribu. 2 tahun yang lalu Agim berhasil mengumpulkan uang seperti ini, seperti saya buat ini, membangun rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Sebulan setelah jadi langsung dibom kanan kirinya, hancur semua. Kecuali rumah sakit Indonesia nggak berani mereka. Ada merah putih di situ. Kita ini 267 juta rakyat Indonesia, nggak berani saya. Maka ini kita harapkan segera kita resmikan. Nanti kalau ada jadi saya akan berangkat beberapa orang kawan untuk meresmikannya di jalur Gaza ini. Ini Palestina, tanah yang diberkati Allah sekelilingnya. Ditulis di Quran, alladzi barakna haulah. Kata Imam Qurtubi, kenapa tanah ini berkat? Karena ada 70 rasul dan nabi yang dikuburkan di sekitar ini. Jadi dari 124 ribu nabi, 313 rasul, 25 rasul pilihan. Banyak rasul dikubur di Palestina ini. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Itu aja 6. Nabi Yusa 7. Oh banyak, ada 70. Kalau kita buat ini masjid, ada duit kita sini. Ketika nanti Palestina merdeka, satu hari mungkin kita bisa sholat kemarin. Amin. Nah, kita kumpulkan uang supaya ada kenang-kenangan kita di sana. Siap insya Allah. Caranya gini, ngasih nggak ngasih, masukkan tangan ke kotak. Niatkan ya Allah, ini 10 juta kalau ada, sekarang kosong. Itu dapat pahala yang diniatkan. Dia niatkan 10 juta, dia dapat pahala 10. Kalau dia jadi sedekah 50 ribu, Allah bayarkan 10 kali lipat. Itu kalau berbuat baik. Kalau dengan harta, itu kata Allah 700 kali lipat. Surah Al-Baqarah 261. Fi kulli sunbulatin mi'atu habah. Ada 7 tangkai, tiap tangkai 100, 700. Kalau 50 kebanyakan, ambil baliknya. 50 pulang 30, nggak apa-apa. 70, 100, ambil baliknya 70, oke. Asal jangan masuk 50, pulang 200. Siap? Kita jalankan. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah rabbil hadi rasulillah. Tawassalna Rabbil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala toha
yasin habibillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, bagi yang belum puas nggak bawa uang, bisa ditransfer secara transferan komitmen. Ada kartu saya buat, ini kami buat namanya kartu komitmen. Dipotong dua, yang kecil untuk kami, yang besar Bapak isi, Ibu isi. Jumlahnya terserah, Bapak mau tulis berapa. Dan boleh dicicil sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, apa-apa sampai jadi di sini. Ya, itu sekarang hukum. Sekarang sedang mengerjakan bagian dalam. Kita juga harus buat genset, karena listrik hanya dihidupkan Israel 3 jam sehari. Kita harus beli genset supaya bisa 24 jam. Kita harus buat sumur, bor, dan harus lebih dalam daripada dasar laut. Kalau nggak ada air asin. Masih banyak juga pekerjaan, boleh ditransfer, terserah Bapak Ibu mau kirim berapa, dan tidak akan kami tagih, karena bukan utang, ini komitmen saja. Bagi kita yang bersetuju, boleh tunjuk tangan, diambil kartunya ini, kita akan kirim insyaallah. Ada? Bapak Allah Akbar 1, kirim, dikasih pulpennya. Ada lagi ibu-ibu, ya ibu itu 1, ibu, Bapak. Palestina muncul itu pembangunan dari nol, duitnya sudah berapa, apa yang sudah dibuat, apa yang akan dibuat, itu lengkap di situ. Tidak ada korupsi di sini. Ya, insyaallah panitia yang di Gaza juga ulama-ulama hafiz Quran. Dan kita juga di sini tidak mengambil keuntungan daripada pembangunan masjid Istiqlal. Ayo yang mau bertanya silakan. Baik, ini bagus pertanyaan, terima kasih. Kalau ditimbang amal, lebih banyak baiknya daripada jahatnya, apakah dia masuk surga langsung atau masuk neraka dulu? Karena misalnya dosanya 40%, pahalanya 60%. Kata Quran, kalau ditimbang lebih banyak baiknya, pasti langsung masuk surga. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah.
Kalau ditimbang amalnya, baiknya 1000, dosanya 999, hampir aja tuh. Tetap aja setelah ditimbang masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi kalau ditimbang pahalanya 1000, dosanya 1001, masuk neraka. Tapi 1, masuk nerakanya 1. Setelah dosa yang 1001 tinggal 1000, pahala 1000, dosa 1000, datang Nabi kasih syafaat, keluar dari neraka. Tidak nunggu lunas 1000 habis semua, enggak. Itulah untungnya orang beriman, ada timbangan. Kalau kafir nggak ada, masuk neraka terus. Tapi kalau dia orang bertakwa, nggak ditimbang. Orang bertakwa, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa digiring masuk surga, nggak ditimbang-timbang. Nah, itulah yang bisa saya jawab. Kalau 60-40 udah pasti masuk surga. Yang lain? Saya ingin diminta ketua pertanyaannya terkait kondisi keumatan kita pada hari ini dengan cara kemarin yang terjadi pada hari ini. Kemudian kami sebagai pemuda dalam menyikapinya seperti apa. Kemudian jika dikaitkan dengan Islam sosial itu, bagaimana kita menyikapi taruh-taruhnya kondisi umat hari ini. Kemudian bagaimana cara kami mengambil refleksi yang baik dan tepat agar kami tidak ikut dalam taruh-taruh politik ataupun umat yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kata Allah begini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kamu orang beriman, 230 juta di Indonesia, 1,9 miliar di dunia. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu ke dalam keselamatan, yaitu ajaran Islam 100%, dari ujung rambut sampai ujung kuku, lahir dan batin. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kau ikuti langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, setan itu musuhmu yang nyata. Jadi begini, kalau 100% berarti kan cara ibadah, cara Islam, cara muamalah, berjual beli, gade menggade, sewa menyewa, pinjam meminjam, tukar menukar, harus cara Islam. Yang ketiga, munakahat, nikah, talak, rujuk, harus cara Islam. Kemudian jinayat, semampu-mampunya pakai cara Islam. Misalnya kita mencuri kambing orang, nggak ketahuan. Kita jual kambingnya, padahal dia mau jual kambing itu untuk istrinya melahirkan. Nangislah dia di masjid sampai hati kalilah, kambing bendot kuku pelihara dari kecil, istriku mau melahirkan minggu depan, mau kujual untuk biaya melahirkan, hilang pula, nangis dia. Padahal kita yang mencuri. Hukum jinayat di dunia nggak ketahuan, di dunia nggak dihukum, tapi di akhirat dipikulnya kambing itu, dicarinya orang itu. Bapak dulu kehilangan kambing kan, ini kambingnya. Untuk apa kau kasih kambing ini akhirat? Ku ambil pahalamu sebanyak harga kambing. Pahalaku udah nggak ada, udah habis membayari orang. Ambil dosaku sama kau, seharga kambing. Jinayat pun harus hukum Islam. Nah, kalau kita mau selamat dari hiruk pikuk politik hari ini, kita pecahkan lewat Islam aja. Makan yang dibolehkan Allah Rasul, minum yang dibolehkan Allah, memilih pemimpin. Memilih pemimpin itu tidak boleh memimpin selain Islam. Memilih pemimpin itu perintah Allah di Quran. La tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Jangan kau pilih pemimpinmu dari golongan kafir selagi masih ada orang Islam. Kenapa yang bilang? Wali itu kan pemimpin, Pak. Tak usah bodoh-bodohi kami orang Melayu bilang.
Kita orang Melayu tahu kalinya wali itu artinya pemimpin. Wali kota. Pemimpin kota atau teman setia kota? Kan sekarang wali mau diganti teman setia. Wali kota Pekanbaru itu pemimpin kota Pekanbaru atau teman setia kota Pekanbaru? Apa namanya? Anak kecil aja tahu wali itu artinya pemimpin. Udin, saya Bu Guru, Senin kau bawa walimu ke sekolah ini untuk mengambil rapor. Iya Bu Guru. Senin dibawanya kawannya Bejo. Udin, siapa ini? Bejo Bu Guru. Mau ambil rapor. Loh, kau kan disuruh bawa walimu. Bu Guru nggak tahu wali itu teman setia. Bejo teman Udin, kalau nggak ditekek kan kemana? Ya pilih pemimpin orang Islam. Sekarang kita pilih DPR aja bukan orang Islam. Pekanbaru ini, Riau ini kan 90% orang Islam lebih. Bisa DPR RI-nya ada yang tidak Islam. Medan 70% orang Islam. Ketua DPRD Medan Hashim Cina. Tak kita ambil jalan keluar agama. Saya sudah perhatikan di komplek-komplek Cina yang menang PDIP. Di komplek-komplek orang Nasrani yang menang PDIP. Di komplek orang Islam yang menang PDIP juga. Aduh, bagaimana ini? Padahal partai yang sepak terjangnya tidak dekat dengan Islam, kita tahu sendiri kan selama ini. Kita nggak pecahkan dengan agama. Oleh karena itu, pilihlah pemimpin, pilihlah DPR, jangan nggak milih, pilih orang soleh supaya dia memikirkan agama. Itu yang terakhir untuk ekonomi. Kita ini kan 230 juta orang Islam, 37% lain-lain. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu 267 juta. Tapi yang kaya orang Cina. Kenapa? Kita nggak kompak. Ini hitung-hitungannya dengar. Seandainya kita 230 juta orang Indonesia itu pagi makan lontong 6.000, siang makan lontong 6.000, malam makan lontong lagi 6.000, nggak ada makanan lain. Sebulan itu 230 juta kali 500.000 sebulan. Itu duitnya 115 triliun sebulan. Kalau orang Islam hanya makan lontong, sebulan itu duitnya 115 triliun. Harusnya nggak ada orang Islam yang miskin. Tapi kita beli lontong aja sama warung Lim Taiko. Kalau pagi makan nasi uduk 10.000, 11.000, siang makan nasi uduk 11.000, malam makan nasi lemak 11.000. Itu 230 juta rakyat Indonesia. Itu makan nasi lemak aja selama sebulan itu duitnya 230 triliun. Itu belum beli telur, belum beli ikan, belum beli garam, belum beli gosok gigi, belum beli minyak sepeda motor, belum. Makan nasi uduk aja sebulan 230 triliun. Tapi kita lihat yang kaya bukan orang Islam. Nah karena itu pemecahannya, belanja jangan kemana-mana, belanja hanya sama tetangga saja. Kalau di warung tetangga tak ada, belilah di pasar milik Pemda. Pasar milik Pemda di sini pasar apa? Pasar bawah, terus pasar Cipuan. Jangan beli di mal-mal. Di Maret, Januari, Desember, ngapain kan di situ? Saya Pak, selama Covid lebih banyak di Medan. Karena di Jakarta nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya urus pesantren bulan puasa. Saya setiap hari belanja sama menantu saya, naik mobil di estate menantu saya. Sampai 5 warung, beli sayur-sayur warung yang ini, beli ikan warung yang sana, beli ubi kayu. Dan saya suka kalau bulan puasa itu keripik ubi kayu itu disambal. Di tempat yang lain, buah-buahan di sini, kolang-kaling di sana, sampai 5 tempat. Dia menantu saya hari ketiga, nanya dia, "Buya, minta maaf ya, ada apa? Kenapa kita harus belanja 5 warung? Sana. Beli, masuk aja ke mall, ada semua di situ. Pakai AC lagi, enak sejuk.
Ku tengok mukanya mau ku tekek kanan. Penghafal Quran pula 30 juz tak layak pula ku tekek kan. Ku bilang itu semua saudara kita, tetangga kita, orang Islam, warung-warung tetangga kita. Tapi Buya maaf ya Buya ya, itu warung mereng Buya, jorok lagi kotor, miring. Saya bilang karena yang belanja 3 orang nak. Coba kalau satu hari yang belanja 3.000 orang, 2 hari lurus warung. Iya Buya maaf Buya, ampun Buya. Jangan netes duit kita sama orang. Mereka ini Pak jahat sekali. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu omong kosong. Mau saya jelaskan 3 menit? Mau? Dikasihnya izin kebun sawit 900.000 hektar. Izinnya zaman Pak Harto 35 tahun. Kata Pak Harto setelah itu pun sepertiga harus PIR, perkebunan inti rakyat, supaya rakyat dapat tanpa modal dapat tanah 2 hektar, rumah 1,5 hektar. 35 tahun kata Pak Harto, setelah itu kita ambil jadi milik negara, karena negara nggak punya duit untuk membangun itu. Ternyata belum 35 tahun Pak Harto lengser, oleh presiden berikutnya diperpanjang 25 tahun. Kemudian diperpanjang 10 tahun jadi 70 tahun. Menurut undang-undang Omnibus Law akan diperpanjang jadi 90 tahun izinnya. Kalau 90 tahun ini undang-undang Omnibus Law ini udah mati cicit, cucu saya mati, jumpa di alam barzah, mati kau cucu, mati tuh, apa kabar dunia? Belum habis lagi kontrak untuk 90 tahun. Itu kalau 900.000 kebun sawit dia jual ke sawit gerondongan saja, duitnya nggak kemana-mana 2 triliun sebulan. Betul? Dia nggak jual sawit Pak, dia bikin pabrik CPO, dia punya izinnya 35 tahun. Kalau dia jual CPO, itu untungnya berapa sebulan? Dia yang dijualnya CPO cuma 20% aja Pak, keluar nanti 80% dibikinnya minyak goreng. Minyak goreng, pabrik minyak gorengnya dia punya sendiri Pak. Udah 3, udah jadi minyak goreng, nggak bisa dijual, harus dibungkus plastik. Dia nggak beli plastik di pabrik orang Pak, dia bikin pabrik plastiknya dia punya sendiri. Dan Pak, minyak goreng dibungkus dalam plastik, mau dijual harus masuk kardus-kardus. Dia nggak datang ke kantor KPU minta kardus sisa pemilu kemarin Pak. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Sudah 1, 2, 3, 4, 5 Pak. Masuklah minyak goreng dalam plastik dalam kardus. Harus diangkat dari pabrik ke kota. Harus pakai angkutan umum, logistik. Dia nggak sewa logistik Haji Karim, Haji Jainuddin. Dia bikin perusahaan logistiknya, dia punya sendiri Pak. Udah, di tengah jalan bisa terkecelakaan, rugi, harus diasuransi. Dia nggak pakai asuransi negara, Jiwasraya bangkrut Jiwasraya Pak. Dicolong 12 triliun lebih Pak. Dia bikin asuransi dia punya sendiri Pak. Udah sampai di kota mau dijual, harus taruh di mall. Dia nggak numpang di mall orang Pak, di mall pemerintah. Dia bikin mallnya dia punya sendiri Pak. Mall hanya bisa di kota, di kampung nggak bisa mall. Dibikinnya Maret, Januari, Desember, November Pak. Sampai di pinggir hutan tempat monyet kawin ada Maretnya Pak. Udah jadi duit, dia nggak simpan di bank Republik Indonesia, bank BNI 46 Pak. Dia bikin banknya sendiri Pak. Banknya dia punya sendiri. Duitnya disimpan Singapura Pak. Saya tanya, kita dapat apa? Dapat apa kita? Ini komoditas kita, harta karun negara kita, sawit, dijual ke luar negeri dapat dolar. Duitnya nggak ke Republik Indonesia Pak, duitnya simpan di Singapura. Prabowo bilang bocor 2.000 triliun setahun. Coba, nggak terjadi dengan Pak Harto Pak. Komisarisnya jenderal. Dulu saya protes sama Pak Harto.
Pak, kenapa komisaris kebun-kebun itu harus jenderal? Jenderal udah kaya Pak, bintang 2, bintang 3, pensiun. Kenapa nggak kasih orang lain? Nasionalisme yang diyakini lurus tentara. Kalau duit itu dia kirim ke luar negeri nggak pulang, rapat komisaris, berapa hasil bulan ini? Sekian triliun. Duitnya mana? Itu simpan Singapura. Kutembak apa nanti? Kau mau bikin negara hancur? Sekarang komisaris pun dia semua, Pak. Paham? Gimana kita mematahkan ini? Gak mungkin kita ambil ini, Pak. Gak mungkin. Mahfud MD bilang, itu kan sudah terjadi sebelum presiden yang ini. Tapi yang nyambung sampai 90 tahun siapa? Bagaimana mematahkan ini? Jangan harap diambil kebunnya, Pak. Jangan harap diambil pabriknya, Pak. Ini punya izin semua. Yang naikin presiden, menteri. Gimana mengambil? Bawahnya, bawah. Perusahaan paling bawah. Kalau semua orang Indonesia yang Islam 230 juta, tak ada yang beli jadi Maret-Maret. Maret-Maret itu bangkrut apa enggak? Percumanya Pak, tutup pun Maret-Maret kan. Orang Islam jualan, warung-warungnya maju, distributornya kan tetap Cina. Ya tapi distributor nggak mau kasih lagi sama Maret-Maret. Orang mau kasih dulu, orang bangkrut, orang Islam salah mau beli sama lu lah. Terpaksa beli kasih sama Jainuddin, sama Bejo, sama Wagian. Karena mereka orang Islam belanja situ, lu tutup aja lah. Lu distributor masih dia Pak. 30 tahun yang akan datang, kita sudah bisa jadi distributor. 60 tahun yang akan datang, saya sudah punya pabrik. 90 tahun yang akan datang, baru kebun itu dapat sama kita. Itu pun kalau presidennya pro kita. Kalau enggak dia tambah lagi lah, 100 tahun lagi lah. Bagaimana caranya? Kita jangan pilih mereka. Maka saya Pak, ditawari apapun saya nggak mau. Diamlah kau Tengku Zulkarnain, jangan kau memprovokasi. Kalau saya mau diam mudah, tembak aja mati selesai. Saya diam. Kalau enggak saya pasti ngomong. Nggak mau saya negeri ini dibangkrutkan seperti itu. Kau anti Cina Tengku Zulkarnain? Tidak, saya nggak Cina. Apakah kalian kataku sipil? Kulitku kulit Cina. Saya nggak Cina. Ibu saya Cina, bahkan saya PAV. Bapak saya Tengku, tapi ibu saya Cina, bukan saya PAV. Saya bukan benci sama Cina, saya benci dengan ketidakadilan. Karena Indonesia, undang-undang dasarnya Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita nggak bergerak dari hari ini, sampai mati kita pada dibully, Pak. Percaya lagi ya. Saya nggak suka saya ke mall itu. Dari dulu, saya dididik di Muhammadiyah. Muhammadiyah paling militan, Pak. Duit organisasi Muhammadiyah itu 15 triliun. Begitu bank-bank syariah yang Islam besar-besar itu mau di-merger. BRI Syariah, BNI 46 Syariah, bank Mandiri Syariah mau dijadikan bank nasional syariah. Gede sekali. Muhammadiyah langsung mengatakan, duit kami akan kami tarik. Kami akan masukkan ke bank-bank kecil, bank Riau Syariah, bank Aceh Syariah, bank Jakarta Syariah. Kenapa? Karena kalau bank nasional syariah modalnya ribuan triliun, pasti dia mau membaginya itu sama orang-orang kaya aja, Pak. Betul? Kalau habis duitnya 1000 triliun, macam mana habisnya? Bapak mau berapa? 5 triliunnya. Bapak mau berapa? 10 triliunnya. Bapak mau apa? Mau 2 triliunnya. Bapak mau apa? Mau beli rumah 100 juta. Kamu bikin capek kami aja. Rugi dong uang organisasi Muhammadiyah dipakai oleh konglomerat. Sedangkan ini uang organisasi Muhammadiyah dari umat. Maka mereka mau tarik, mau letakkan di bank-bank kecil supaya yang belanja kita. Saya mau beli rumah, saya mau beli mobil, saya mau pergi umroh, saya mau kawin. Butuh duit 10 juta, 100 juta di bank-bank kecil. Sampai sebegitunya Muhammadiyah memikirkan bangsa ini. Kalau kalian yang muda-muda nggak pikir, kita akan seperti ini terus, bahkan lebih parah. Saya tidak, Pak, demi Allah, 1 rupiah nggak mau saya. Duit saya jatuh kepada bukan saudara saya. Kalau terpaksa, oke lah.
Tengku Zulkarnain pembohong, HP-nya buatan kafir. Kalau ada HP buatan negara Islam, aku beli yang buatan negara Islam. Nggak ada, ya aku beli yang tidak membenci Islam. Buatan Korea, nggak aku beli buatan Cina. Dulu saya naik sepeda motor, oli terbaik itu Top One Amerika. Tapi Amerika kan nggak suka sama Islam. Saya beli buatan Perancis, Pak. Total Perancis. Kata tukang sepeda motor lebih bagus buatan Amerika. Ya tapi dia benci sama Islam. Perancis tidak benci sama Perancis. Kemudian saya punya mobil, tiba-tiba keluar minyak oli Pertamina Mesran. Mutunya terbaik sedunia. Oh, saya bilang saya pakai Mesran. Kata supir saya, Pak, kalau pakai Mesran 1000 kilo harus tukar. Kalau pakai Top One 6000 kilo bisa nggak tukar. 1000 kilo pun udah capek kau. 1000 kilo udah hampir botak kepala. Pakai Top One, pakai Mesran Indonesia dulu. Begitu, tak mau aku. Kemana-mana itu, kalau ada nih masih orang Indonesia pun Pak Indonesia. Sendal saya Indonesia, jubah saya Indonesia, kacamata Indonesia, peci saya Indonesia. Mobil SMK kan nggak beli. Di mana belinya? SMK mana belinya di mana? Kalau Indonesia ini bersatu, kita ini 230 juta. Kalau sebulan kita menghabiskan 3 juta sebulan, 230 juta itu 3 juta ya Allah. Duitnya itu 23 kali 3 aja dapat 230 kali 3. Hah? 96, 23. Coba hampir 1000 triliun sebulan, Pak. Tapi pembesar-pembesar kita ini nggak sadar. Kalau datang tamu dari Cina, orang-orang konglomerat Cina itu terbungkuk-bungkuk gini. Iya Pak, iya Pak. Saya benci kali ada kawan saya pejabat. Setengah jam sebelumnya aja udah gelisah. Lihat jam, tanya ajudan, sini, aku tengok siapa yang mau datang. Rupanya yang datang konglomerat. Tunggu. Jijiknya aku lihat kawannya begitu. Selesai saya protes. Kenapa kau begitu kali sama Cina itu? Tebungkuk-bungkuk begitu kan. Dia itu pembayar pajak terbesar, Pak. 1 triliun setahun. Kecil kali 1 triliun. Orang Islam tuh ngasih duit untuk makan aja 230 triliun sebulan. Ah, dari mana jalannya? Sini, dia bilang. Gua ambil pulpen ini, lihat nih, makan 230 juta kali. Kali nasi uduk 18.000. Sebulan nih, kan. Banyak nih. Makanya dipakai ini tuh bilang palak kali aku bencinya. Enggak dipakainya akalnya. Kalau yang datang dari Indonesia apa? Urusan ini sama ajudannya. Sombongnya lah kau dalam hatiku. Kita ini nggak dianggap ada nih orang Islam karena kita nggak bersatu, Pak. Nggak takut dia. Coba bersatu. Ini tahun 2024 kita pilih yang dipilih yang ulama. Ulama bilang A, semua A. Baru ulama ditakuti. Ini ulama bilang A. Pak Ustadz jangan ikut campur urusan politik itu urusan pribadi. Langsung umum dan bebas rahasia. Giliran miskin kau susah datang kau ke Ustadz. Miskin kali aku Ustadz, tolonglah gratiskanlah uang sekolahan. Karena kepala. Hari ini kalau dinasihat ulama itu nggak dengar. Majapahit tumbang itu karena persatuan umat Islam. Wali Songo mengatakan kita pilih raja, jangan lagi raja Majapahit. Yang Hindu kita pilih raja sendiri. Ada anak raja Majapahit yang pandai naik kuda, pandai berhitung, pandai menulis, pandai bertanding, pandai main pedang, pandai main panah. Tapi Islam. Cucu Raden Brawijaya Raja Majapahit namanya Raden Fatah. Ini memang cocok jadi raja, udah ditempa sama bapak. Kakeknya udah mendidik dia jadi raja, cuma dia Islam karena ibunya Islam. Apa kata Wali Songo? Kita bikin kerajaan baru namanya Kerajaan Demak. Majapahit lihat ada kerajaan baru, serang. Kata Raja Brawijaya, kau mau serang cucuku?
Kubacok kok nanti katanya. Akhirnya Demak itu bangun. Majapahit nggak mau nyerang cucunya. Apa yang terjadi? Dakwah aman. Majapahit itu tumbang sendiri. Kenapa? Karena pembesar-pembesar Majapahit masuk Islam. Tidak ada perang dengan Demak. Yang tidak mau masuk Islam pergi ke Banyuwangi, bikin kerajaan Belambangan. Akhirnya orang Belambangan masuk Islam juga, nyebrang ke Bali. Kecil tinggal orang-orang Hindu itu di Bali. Jawa semua masuk Islam. Rajanya Raja Demak, penasihatnya Wali Songo. Dan Wali Songo tidak mengambil kedudukan sebagai pemimpin, hanya sebagai guru bangsa saja. Pemimpinnya yang jago-jago. Maulana Yusuf jago, angkat jadi raja. Ini jago silat itu Sunan Gunung Jati itu dari orang Aceh, diangkat jadi wali di situ, jadi panglima di situ. Raden Fatah memang jagoan itu, diangkat jadi panglima di Sunda Kelapa. Kalau kita nggak buat begitu Pak, mati habis. Kami udah tes sama Ustaz UAS, saya Ustaz Somad, Fatullah, Zulkifli, MA. Kami antarkan seorang pemuda yang soleh, anak tukang jual soto. Sekolah, kemudian tamat SMA ke Bandung, dagang, jadi orang kaya. Datang Ustaz Fatullah, dibikinkan program kerja. Ini program kerja untuk jadi wali kota Bukit Tinggi. Baca, 1 bulan dibacanya. Programnya dibikin ulama tamatan Mesir. Cocoklah beginilah kita bikin. Kalau kau cocok, kau masuk jadi wali kota. Mana mungkin menang? Itu urusan kami. Memenangkan kau itu urusan kami. Para ustaz, ditelepon Ustaz Jel, kita mau mengantarkan calon wali kota Bukit Tinggi pakai sado ke KPU. Saya datang, UAS datang, Jel Fatullah datang, Zulkifli datang. Naik sado, calonnya di situ 2. Naik sado kedua saya dengan Zulkifli. Naik sado ketiga UAS dengan Jel Fatullah. Yang ngantar 20 orang. Naik sado, lari-lari lah anak-anak muda 20 orang. Sampai ke KPU, separuh Bukit Tinggi saya ikut. Ada 4 ulama situ dan menang. Yang dilawan petahana, wali kota mau 2 periode kalah. Dumai, anak besar murid saya sejak SMA. Yang sama UAS, ini murid kita, murid abang. Ya, ayo kita datang sana kan. Menang. Kalau seandainya semuanya dipilihkan ulama, DPR, ini dari kampung apa nih? Kecamatan apa ini? Sukajadi, DPR kita untuk DPR Pekanbaru, Sianu. Pilih, yang lain tak usah dipilih. Untuk DPRD Provinsi, Sianu. Pilih. Untuk DPR RI, Sianu saja sudah. Hebat gak? Nggak mau kalian. Ini kan bebas dan rahasia. Prihatin saya. Ala lawan menang PDI. Apa? Sumatera Utara 70% orang Islam, ketua DPRD provinsinya bukan orang Islam, ketua DPR Medannya bukan orang Islam. Batam, DPR RI yang mewakili Batam, DPD yang mewakili Batam orang Cina. Padahal negeri Melayu itu negeri raja-raja. Kalau kalian nggak mau berubah, saya khawatir cucu-cucu kita nanti sudah jadi kuli semua. Boleh, lu mau jadi wali kota lah, boleh. Tapi lu gua kasih biaya. Tapi semua lu punya program mesti ikut sama gue. Betul nggak? Mahfud MD mengakui 92% pilkada didalangi oleh Cukup. Yang bilang Menko Polhukam 92% pilkada didalangi Cukup. Orang Islam ini dikasih 100.000 belok, itu sialnya itu. 100.000 untuk 5 tahun, berarti setahun 20.000, betul? 20.000 setahun bagi 360 hari, beli tusuk gigi pun udah cukup. Mau? Kami nggak mau Pak, ditawari kedudukan nggak mau. Saya ditawari duta besar, nggak mau. Jadi apa saya kalau mau? Nggak mungkin Ali Mukhtar Ngabalin yang jadi. Kalau kami mau, Habib Rizik nggak mau kami Pak. Nggak tahan di akhirat nanti. Nggak ada hasanahnya di situ. Nggak bela agama. Paham? Menteri Agama bilang kami Menteri Agama bukan Menteri Agama Islam.
Departemen agama itu cuma ngurus agama Islam. Paling-paling 3% aja yang diurus bukan agama Islam. Dirjen agama Hindu, dirjen agama Buddha, dirjen agama Kristen. Sisanya semuanya itu yang diurusin Islam. Nikah, talak, rujuk. Untuk orang kafir atau orang Islam? Ya, orang lain agama Islam kawinnya di catatan sipil, cerainya di pengadilan negeri. Yang kawinnya di KUA cuma kita, betul? Yang cerainya di pengadilan agama cuma kita, betul? Sekolah, semua sekolah Kristen, Hindu, Buddha, sekolah sekuler, semua diurus Kementerian Pedanka. Yang diurus oleh Kementerian Agama adalah sekolah Islam saja, pondok pesantren, madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Betul nggak? 26 triliun dananya setiap tahun. 100% sekolah yang diurus oleh Kementerian Agama hanya sekolah Islam. Sekolah Kristen, Kanisius, Tarakanita diurus beda. Jemaah haji, jemaah umroh, siapa yang urus? Kementerian Agama, Pak, bukan imigrasi. Dulu paspornya coklat lagi, bukan paspor hijau. Betul. Kalau orang Kristen mau pergi ke Bethlehem, siapa yang urus? Kementerian Agama atau imigrasi? Berarti Kementerian Agama itu 97% itu memang ngurusin agama Islam. Karena agama Islam ini banyak syariat Islam itu tak bisa berdiri tanpa negara. Misalnya wanita satu sebatang kara baru masuk Islam atau sebatang kara nggak punya wali. Siapa walinya? Kata Nabi, as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Maka pemerintah yang mana? Nggak mungkin Kementerian Peternakan. Yang pemerintah yang mengurus nikah itu adalah pemerintah Kementerian Agama. Paham? Wanita itu, makanya Kementerian Agama itu kepala kantornya harus orang Islam dan harus laki-laki. KUA kecamatan, Kemenak kota dan bukan apa wali kota dan kota Madia dan kota, Kemenak provinsi, Menteri Agama mesti laki-laki dan orang Islam. Kenapa? Karena Kementerian Agama itu kepala kantor itu merangkap wali hakim. Kan ada perempuan di Universitas Islam Negeri golongan 4D, ya kan? Doktor, profesor, doktor. Nggak boleh jadi kepala kantor agama perempuan karena merangkap wali hakim. Tiba-tiba jangan Menteri Agama itu jangan urus-urus Islam saja, jangan diistimewakan, semuanya harus rata sama. Gondolmu. Bicara kok nggak pakai data, betul nggak? Orang-orang lain Islam nikahnya di catatan sipil, kalau cerai di pengadilan negeri, pembagian warisannya di pengadilan negeri. Orang Islam nikahnya di Kementerian Agama, cerainya di pengadilan agama Islam, bagi warisannya di pengadilan agama Islam, pembagian warisannya menurut syariat Islam. Ini udah ada yang usulkan Menteri Agama itu kalau bisa sekali-sekali bukan orang Islam, mabuk, tua mungkin yang bilang. Ada lagi yang bilang kita bikin sekalian 6 menteri, Menteri Agama Islam, Menteri Agama Kristen, Menteri Agama Katolik, ngurusin 30 juta orang, 230 juta Islam, 37 juta 5 agama. Cukuplah 1 dirjen, betul nggak? Udah ada tuntutan, kita harus adil. Kalian harus belajar, adil itu dalam Islam tidak mesti sama rata. Justru sama rata itu tidak adil. Seandainya istri saya 2, istri saya 1. Seandainya 2, nanti fitnah nih istri kebetulannya 2. Istri saya 1, seandainya 2. Istri pertama punya anak 5, istri kedua masih gadis belum punya anak. Saya kasih belanja sebulan, istri tua 5 juta. Istri muda saya kasih 5 juta. Sama kan? Adil? Sama tidak adil. Orang Islam 230 juta, orang Cina 1%. Kemudian orang Cina dikasih duit APBN 100 triliun, orang Islam yang 230 juta dikasih 1 triliun. Sama kan? Adil? Sama itu tidak adil. Hanya PKI yang mengatakan
sama rata sama rasa. Adil itu sama rata sama rasa. Itu hanya PKI. Itu Budiman Sujatmiko, si Oneng, Ripka Ciptaning, itu yang menulis buku Aku Bangga dan Anak PKI. Saya lihat itu di YouTube itu jejak digitalnya. Isu apa? Adil itu harus sama rata sama rasa. Enggak adil. Adil itu dalam Islam serasi dan seimbang. Yang banyak dikasih banyak, yang sedikit dikasih sedikit. Itu baru adil. Contohnya apa? Buat kopi. Kalau buat kopi cara PKI, airnya segelas, kopinya segelas, gulanya segelas. Aduh lah kalau nggak terbeliak mata tuh. Sama rata sama rasa, betul nggak? Adil itu menurut Islam, airnya segelas, kopinya sesendok, gulanya sesendok setengah, tidak sama. Aduh lah rata, minum jelas lebih enak. Ini saya ingatkan anak-anak muda, terutama ustadz-ustadz muda. Kalian dengarlah ceramah ulama-ulama yang tak bisa disuap. Kami ini sebetulnya nggak nyaman ini ceramah di sini dibatalkan, sana diancam COVID, nggak boleh. Ngaji begini aja COVID, nggak boleh. Ini sedikit ini. Lebih banyak khutbah Jumat, betul? Jumat boleh, ngaji nggak boleh. Sebetulnya bukan karena COVID. Karena yang ceramah itu siapa? Kalau yang ceramah itu orang dia, boleh. Nah tinggal pengurus masjid kalau dilarang, kenapa dilarang? Nggak boleh Pak, ada COVID. Sholat Jumat boleh. Lebih banyak yang hadir khutbah Jumat daripada yang hadir ngaji malam ini. Betul? Kenapa khutbah Jumat boleh ini nggak boleh? Juga kalau nggak boleh itu dilarang. Tulis, minta tertulis. Panitia masjid minta tertulis, tulis. Dari Kapolsek kalau melarang tertulis. Tidak dibolehkan ngaji pada malam ini karena COVID, tulis. Kita bisa umumkan semua jamaah malam ini nggak boleh ngaji, ini tulis, tertulis dari Kapolsek. Berani nggak? Nggak berani. Kita aja takut. Kalau ceramah saya salah, panitia nggak ditangkap Pak. Yang ditangkap yang ceramah. Undang-undangnya begitu. Pengurus masjid nggak ditangkap. Yang ditangkap siapa? Ceramah. Jadi nggak usah takut untuk agama. Kalau kita untuk agama takut, cucu cicit kita nanti lebih parah. Percayalah. Kadang bilang A aja nggak boleh, bilang B nggak boleh. Semua harus apa yang dibilangkan dari atas harus begitu. Saya terus terang, mata saya ini nggak buta. Dulu kalau Dirgahayu 17 Agustus spanduknya itu tiap RW bikin sendiri Pak. Setuju? Tiap camat bikin sendiri, tiap kota bikin sendiri. Karena mana ada, dari nasional sampai gang-gang kecil sama seragam semua. Berarti pemborongnya satu orang. Duit tanggung semua itu bersih. Sama telur-telurnya diangkat. Paham kan itu? Masang masker. Marilah kita memakai masker. Dari Jakarta sampai gang becek sama semua desainnya. Berarti yang kerja satu orang. Berapa puluh miliar dia dapat untung dari borongan iklan masker. Nggak terjadi zaman dulu itu. 17 Agustus itu setiap gang bikin sendiri. Sekarang mana ada? Setiap gang sama semua gambar salib. Ini putih salib ditidurkannya. Mana salib itu orang tidur. Saya nampak itu. Bukan orang bodoh, kita sekolah. Cuma mau mematahkan itu. Lihatlah. Dengarkan kata ulama. Bersatu kalian untuk memilih pemimpin dan DPR. 2024 insya Allah berubah. Kalau enggak ya begini terus. Paham? Saya ini cerita politik penting nggak ini? Saya provokasi atau enggak? Saya ini cerita politik bukan supaya saya jadi menteri, bukan supaya saya jadi DPR, bukan supaya saya jadi wali kota Pekanbaru, supaya anak cucu kita selamat. Paham? Kecuali saya orang partai politik, saya bukan orang partai politik. Kalau mau kan saya udah jadi juga. Dari dulu saya nggak mau saya mau jadi guru aja. Kita minta negeri ini menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabbun.
Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Kita dijamin menjalankan syariat Islam 100%. Mau berdagang cara Islam dibikinkan bank syariah oleh negara, Undang-Undang tahun 2003. Mau bikin gade cara Islam dibikinkan gade syariah, negara yang bikin. Mau nikah talak rujuk cara Islam dibuatkan pengadilan agama. Mau naik haji diuruskan pesawat terbangnya sampai paspor sampai tempat tidur, makan minum kita selama haji diurus negara. Kenapa negara mengurusnya? Karena tiap-tiap warga negara itu negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama sekaligus menjalankan agamanya. Negara menjamin. Saya ini pegawai negeri Pak, zaman Orde Baru pakai jubah serban nggak dilarang saya. Pernah saya di sidang dekan saya. Kata dekan, kenapa kau pakai jubah serban? Begini Bang, nyaman aku pakai jubah serban, tak diganggu perempuan aku, dan aku nggak mengganggu istri orang. Mana mungkin pakai begini? Apa katanya? Kau harus pakai pakaian nasional, Jo. Peraturan negara mana yang saya langgar? Ada undang-undang yang melarang pegawai negeri pakai jubah. Ada peraturan menteri yang saya langgar. Ada peraturan universitas yang saya langgar. Ada peraturan fakultas yang saya langgar. Nggak ada, Jo. Tapi kita orang Indonesia harus pakai nasional. Saya bilang ada kan saya ini pakai nasional. Dipukul sama itu. Ini lagi rapat ini, bukan main-main. Coba lihat tuh. Pangeran Diponegoro, jubah serban. Tulisannya lihat, pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol, jubah serban. Lihat tulisan di bawahnya, pahlawan nasional. Bukan pahlawan Arab. Kiai Mojo. Itu. Tengku Cik Ditiro. Pahlawan nasional. Pendiri Muhammadiyah Kiai Ahmad Dahlan Hasyim Asy'ari pakai jubah serban, pahlawan nasional. Kalau enggak pakai jubah, pahlawan itu cuman pakai teluk belanga. Sultan Hasanuddin, Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari, Sultan Toha, Sultan Mahmud Badaruddin, itu pahlawan nasional. Sultan Syarif Qasim, pakaiannya apa? Kalau enggak jubah, teluk belanga. Betul? Saya bilang yang pakaian macam abang-abang ini 4 orang rantu. Itu yang satu di ujung sana, Dowes Dekker, satu-satunya. Udahlah, pergilah kau dulu. Terima kasih. Sekarang dibilang kadrun saya begini. Ke Arab-Araban. Yang bikin rusuh negara ini bukan kita, mereka. Kami nggak pernah lihat orang pakai kemeja, pakai jas. Kami bilang ke penjajah-penjajah. Pernah. Kita nggak pernah bilang, tapi kita pakai jubah serban, pakai kerudung, pakai cadar ke Arab-Araban. Sampai tokoh kita bilang, jadilah Indonesia, jadilah Islam, tapi jangan jadi Arab. Dibilangnya ini Arab. Ini syariat Islam ada di Quran, ada di hadis. Yang ribut sekarang dia apa kita? Kita nggak pernah bilang, Bapak kok pakai baju jas? Ya, kenapa rupanya? Ya kita harus pakaian nasional Pak, ini pakaian penjajah. Nggak pernah kita bilang. Kadang-kadang aneh. Jadilah Islam, jangan jadi Arab. Pakai jubah, pakai jas, pakai kerudung ke Arab-Araban. Pakai jubah, pakai serban. Giliran kampanye dia pakai kerudung. Loh, ibu kok pakai kerudung? Ini kan ke Arab-Araban. Oh, kalau saya yang pakai bukan ke Arab-Araban. Jadi apa? Ke pemilu-pemiluan. Kalian kalau nggak cerdas, habis kita. Percaya. Macam buih di laut. Demikian aja, mudah-mudahan ada manfaat. Maafkan saya agak panjang menjelaskan itu. Saya sampai pensiun pegawai negeri begini. UAS terpaksa harus berhenti pegawai negeri. Pilih pegawai negeri atau pilih jadi penceramah. Dia pilih penceramah, dia berhenti pegawai negeri. Saya enggak. Tidak pernah zaman Pak Harto saya dipanggil, kau berhenti. Saya dosen sastra Inggris Pak. Berhenti kau jadi dosen atau jadi penceramah, nggak ada. Boleh. Saya ceramah keliling dunia 36 negara. Nggak pernah dilarang sampai pensiun. Tapi adik saya, Ustaz Sobat, adik angkat saya, teman SD udah kenal saya, udah diurus sama SD oleh bapak angkat saya. Berhenti begini. Subhanallah bihamdi.
Oh, belum lagi ya? Udah ya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.